I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angrina Sukma, NPM 1910 1428 6206 021. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu dari dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Dwi Kurniadi, SPD MPD, di mana tugas tersebut saya akan menceritakan sejarah kepanduan dunia dan sejarah kepanduan nasional. Baiklah, yang pertama saya akan menceritakan sejarah kepanduan dunia, di mana kepanduan dunia ini berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Jewel, yang nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal dengan Baden-Powell saja. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Domain Baden-Powell yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Baden-Powell bergabung dengan pasukan Hussar ke-13 di India pada tahun 1876, kemudian dari tahun 1888 sampai dengan 1895, Baden-Powell sukses bertugas di India, Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. Semasa Perang Boer, Baden-Powell bertugas sebagai staf dari pasukan kerajaan Inggris, yaitu dari tahun 1896 sampai dengan 1897. Kemudian menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan. Pengalamannya tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul Aids to Scouting, yang sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidik dengan baik. Dan buku tersebut memuat cara menjelajahi hutan, diperlukan kecakapan tertentu, baik diperoleh dari alam ataupun tokoh masyarakat yang telah dilalui. Seperti mengenali jejak perjalanan yang baru dilewati untuk keluar dari rimbunnya hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, air yang dapat diminum, mengetahui arah mata angin tanpa melihat arah matahari karena rimbunnya hutan, dan sebagainya. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan, catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden-Powell, sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang diterbitkan pada tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Indonesia tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boy Brigade menjadi Boy Scout, yang menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduan. Kemudian ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan-kepanduan yang semua hanya untuk anak laki-laki berusia penggalang yang disebut dengan Boy Scout. Kemudian disusul dengan berdirinya organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girguides atau Bantuan Agnes, adik perempuan dari Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell dengan buku panduan Handbook Girguides, atau dikerjakan sama-sama dengan Agnes Baden-Powell pada tahun 1912. Baden-Powell kembali ke Inggris pada tahun 1908 menjadi Letnan Jenderal dianugerahi Kesatria tahun 1909. Pada tahun 1910, Baden-Powell meminta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir, yaitu Letjen. Ia menikah dengan Olive Claire Somers pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1912 berdirilah Pandu Usia Siaga yang disebut dengan CUB atau Anak Serigala, dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba atau anak yang dipelihara oleh serigala, karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan di CUB ini.
Kemudian, pada tahun 1918, Baden Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih sering giat di bidang kepanduan dengan buku panduan Rovering to Success atau mengembara menuju kebahagiaan yang telah diterbitkan pada tahun 1912. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olimpia yaitu London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Ketika hari terakhir kegiatan Jambore yaitu pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920, itu dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya berada di London, Inggris. Pada tahun 1929, Baden Powell mendapat gelar kehormatan yaitu Lord, sehingga namanya menjadi Lord Baden Powell of Jewel dengan julukan Baron. Gelar tersebut diberikan oleh Raja George V setelah berkeliling dunia termasuk ke Batavia atau nama Jakarta, Indonesia, tanggal 3 Desember 1934. Sepulang meninjau Jambore di Australia, Baden Powell beserta istrinya menghabiskan waktu tinggal di Inggris, yaitu sekitar tahun 1935 sampai dengan 1938. Kemudian ia kembali ke Afrika, tanah yang amat dicintainya. Masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Pada tahun 1958, Biro Kepanduan Sedunia atau Putra dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada pada tanggal 1 Mei 1968 dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Itulah sejarah kepanduan dunia. Selanjutnya saya akan menceritakan sejarah kepanduan nasional. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan yaitu menceritakan sejarah kepanduan nasional. Yaitu pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pada perkembangannya, Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburuan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aziz Saleh Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Gerakan pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada tanggal 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada
Tanggal 20 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden nomor 238 yaitu pada tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Pramuka, Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi Kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selain itu, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam satu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan di file yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Demikianlah sejarah kepanduan nasional dan sejarah kepanduan dunia yang telah saya ceritakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dang dang dang, oh wir dang dang.